Nah, setelah tadi kita belajar yang pertama, interpolasi linier, sekarang kita akan lanjutkan dengan yang kedua yang kita sebut sebagai polinom Lagrange. Ya, ini diberi nama sesuai dengan yang menemukan, yaitu seorang Perancis yang namanya adalah Joseph Lagrange. Kemudian kenapa disebut sebagai polinom? Poli itu artinya adalah apa? Ya, poli itu artinya banyak, seperti poliklinik itu artinya kliniknya banyak, gitu ya. Politeknik berarti jurusan tekniknya banyak gitu. Polinom itu berarti poli itu artinya banyak, sementara nom ini artinya adalah suku. Jadi polinom itu sebetulnya artinya adalah suku banyak. Nah, kenapa disebut suku banyak? Karena nanti kita bisa menghitung itu dengan menggunakan suku sampai seberapapun banyaknya bisa. Nah, nanti kita sebut semakin banyak suku itu dengan semakin tinggi derajatnya. Tetapi memang konsekuensinya semakin tinggi derajat yang kita akan gunakan, data yang akan kita butuhkan juga akan semakin banyak. Ya, bentuk umum polinom Lagrange, kita membacanya Lagrange ya, bukan Lagrange, tapi Lagrange. Itu ada di slide ke-8. Lebih tepatnya di persamaan ke 4.9. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi. Di situ dituliskan bahwa Pnx itu akan sama dengan, saya tulis paling belakangnya aja, A0L0x ditambah A1, bukan AL tapi A1L1x, dan seterusnya sampai AN, L, N, X. Jadi misalkan kita mau potong hanya sampai, ini namanya derajat ya, berarti polinom derajat N kita sebutnya. Kalau kita hanya akan menuliskan derajat 1, berarti P1X itu akan sama dengan apa? A0, L0X ditambah A1, L1, X. Kalau kita akan menuliskan derajat 2, P2X, itu berarti A0, L0X ditambah A1, L1X, kemudian ditambah A2, L2X. Nah, jadi silakan diperhatikan, yang namanya derajat 1, itu jumlah sukunya tidak 1, tetapi berapa? 2. Yaitu A0, L0X dan A1, L1X. Jadi ada 2. Kalau derajatnya ada 2, berarti polinom Lagrange derajat 2, jumlah sukunya berapa? 3. A0, L0X, A1, L1X, dan A2, L2X. Jadi ingat bahwa kita mulai dari A0, L0, bukan dari A1, L1. Oleh sebab itu, banyaknya suku itu sama dengan banyaknya derajat ditambah dengan 1. Jadi misalnya kita akan menuliskan P5X, berarti polinom Lagrange derajat 5. Nanti terakhirnya yang harus kita tuliskan adalah mulai dari A0, L0X sampai yang terakhir berapa? A5, L5X, dan ini berarti ada 6 suku. Jadi banyak derajatnya ditambah dengan 1. Ya. Nah, silakan sekarang perhatikan rumus yang ada di slide ke-8 di bagian bawah, yaitu untuk menghitung lnx. Ya. Di situ ada rumus yang panjang, tapi tidak usah resah, tidak usah galau. Itu sebetulnya ada polanya. Jadi gampang sekali untuk menghafalkan. Mungkin akan lebih gampang kalau kalian melihat di contoh yang di halaman di slide ke-9, contoh 4.3. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, tapi saya akan menuliskan sekali lagi polanya. Nah, kita akan mulai dari P1X. Tadi P1X saya nulisnya agak kecil-kecil sekarang ya, biar muat nanti. P1X ini sama dengan tadi A0, L0X ditambah A1, L1X. Begini kan? Nah, sekarang kita akan lihat A0, L0X itu seperti apa. Nah, gampangannya begini. Karena ini
polinom derajat 1 berarti kita punya berapa suku? Punya 2. Artinya kita juga punya 2 titik, yaitu X0, Y0. Jadi kita punya titiknya ini, saya kasih warna yang lain di sini. Ya, jadi kita harus punya 2 titik, yaitu X0, Y0 dan X1, Y1. Nah, sekarang rumusnya begini. Ya, ini mulai dari sini ya. Ini sama dengan kita menuliskan L0X dulu. Nah, silakan mulai dari Y0. Begini. Nah, terus yang dikalikan di sini adalah, kalau di sini sudah ada nolnya, berarti di sini nggak boleh ada 0 lagi. Berarti di sini harus X dikurangi dengan, kita hanya punya X0, Y0 dan X1, Y1, berarti sekarang tinggal X1, Y1. Jadi dikurangi dengan X1. Di bawahnya persis seperti ini, tapi kita ganti X-nya dengan yang ada nolnya seperti ini. Berarti X0 min X1. Ini adalah A0, L0X. Kemudian kita tambahkan A1, L1X. Kok tadi Y0, berarti sekarang kita ganti dengan Y1. Nah, di sini sudah ada satunya, berarti di sini nggak boleh ada satunya lagi, berarti tinggal X dikurangi X0. Ya, sedangkan yang di bawah apa? X1 dikurangi X0. Jadi yang bawah ini, penyebutnya ini, bentuknya sama persis dengan yang di atas, kita tinggal mengganti X dengan X1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba untuk P2. P2X itu rumusnya berarti A0, L0X ditambah A1, L1X ditambah satu lagi A2, L2X. Ya, berarti sekarang kita harus punya berapa titik ini? Ya, kita harus punya 3 titik, yaitu X0, Y0, kemudian X1, Y1, dan X2, Y2. Ya, jadi harus ada 3 titik. Nah, mari kita mulai menuliskan rumusnya. Berarti sekarang saya tulis di ujung sini aja. Kita punya 3 titik X0, Y0 sampai X2, Y2. Nah, mari kita mulai dari X0, Y0 dulu. Berarti di sini kita tuliskan Y0. Ya. Berarti masih ada 2 titik yang lain sekarang, X1, Y1 dan X2, Y2. Tetapi di atas ini, di pembilang nggak boleh ada X0-nya. Jadi harus X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Ya. Nah, kemudian penyebutnya bentuknya seperti yang atas, kita tinggal mengganti X ini dengan X0. Seperti ini, pasangannya Y0 ya. Jadi X0 dikurangi X1 dikalikan dengan X0 dikurangi X2. Ya, ini adalah A0, L0X. Sekarang yang kedua, A1, L1X. Berarti di sini adalah Y1. Ya, ini udah ada satunya di sini, berarti nggak boleh ada satu di sini. Berarti X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X2. Nggak ada X1-nya kan? Sekarang yang bawah persis seperti ini, cuman X-nya kita ganti dengan X1. Ya. Nah, masih ada satu lagi, A2, L2X. Jadi kita di sini nulisnya adalah Y2. Kalian sudah mulai paham? Nah, di sini adalah X. Ini sudah ada 2, berarti nggak boleh ada 2 di atas, di pembilang. Harus di luar 2. X dikurangi X0. Ya, X dikurangi X0. Kemudian dikalikan dengan X dikurangi X1. Penyebutnya sama, cuman X-nya kita ganti dengan X2. Jadi menjadi X2 min X0 dikalikan X2 min X1. Ya. Nah, itu polanya. Selalu yang pembilang itu nggak boleh ada yang sama dengan yang sudah kita tuliskan Y-nya di sini. Nah, ini berlaku
untuk berapapun derajatnya. Baik derajat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, polanya selalu sama. Yang harus diingat adalah yang ini tadi. Kalau kita akan menuliskan ini ya, rumusnya berarti ya ini adalah rumus dari polinom Lagrange. Kalau kita akan menuliskan derajat n, polinom Lagrange derajat n, maka di sini sampai n, an, ln, dan itu berarti jumlah sukunya adalah n ditambah 1, yaitu yang disebut sebagai polinom Lagrange. Untuk contohnya kalian bisa lihat di slide ke-9 dan ke-10. Itu kebetulan yang dicari adalah polinom Lagrange derajat ketiga. Jadi banyak sukunya berapa? Ya, 3 ditambah 1, yaitu 4. Ya, jadi walaupun rumusnya seolah-olah panjang, tapi sebetulnya polanya sangat jelas dan sangat teratur, dan itu bisa kalian pahami dengan mudah. Jadi nggak perlu bingung untuk menghafalkan, tapi karena kalian paham dari mana rumus itu berasal, yaitu disebut sebagai polinom Lagrange. Semoga kalian paham.